Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Di sini saya Fandi. Saya akan melanjutkan pembuatan aplikasi peminjaman buku ya, yang sudah kita namakan sebelumnya dengan project Pustaka Booking. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih ataupun terlambat ya mengikuti video ini, bisa lihat di video-video saya sebelumnya ataupun di playlist saya ya. Di dalam channel ini sudah saya buat playlist khusus untuk pembuatan aplikasi peminjaman buku. Oke, langsung saja. Terakhir kita ataupun di video sebelumnya kita sudah menambahkan beberapa tabel ya untuk transaksi. Nah, sekarang kita akan langsung membuat aja ya. Yang pertama adalah silakan teman-teman membuat halaman katalog buku ya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya siapkan juga untuk modul tambahannya gitu ya. Jadi teman-teman tinggal sambil baca sambil praktekkan juga gitu ya. Nah, yang pertama adalah teman-teman bikin yang namanya template terlebih dahulu ya, karena nanti kita akan membuat template, bukan membuat ya, tapi kita memodif template yang sudah ada gitu, atau kita memakai template yang sudah ada untuk pembuatan user ya untuk transaksi. Nah, silakan sambil dibuka juga untuk Visual Studio Code-nya. Di sini ada folder pustaka booking ya. Lalu silakan teman-teman ke folder assets di sini. Nah, di dalam sini folder assets. Lalu silahkan teman-teman download terlebih dahulu untuk template-nya. Di sini sudah ada linknya ya. Tinggal diklik kanan aja, lalu copy hyperlink gitu ya. Lalu silakan teman-teman buka aja di browsernya ya. Nah, lalu dipastekan. Nah, ini sudah ditambahkan. Ini ada namanya user ya. Lalu silakan di-download terlebih dahulu. Nanti tinggal ditunggu ya untuk file downloadnya. Nanti tinggal kita pindah nih. Nih di sini perintahnya adalah ekstrak lalu pindahkan folder CSS, IMG dan CS tersebut ke dalam folder assets user. Ya, jadi ini udah ada keterangan untuk download ya. Di download dulu, lalu silakan teman-teman pindahkan ya hasil file downloadnya itu ke dalam exam lalu di assets ya. Nah, di assets ini teman-teman silahkan dilihat lagi. Silahkan tambahkan terlebih dahulu nih buat folder baru dengan nama user. Jadi silahkan teman-teman buka aja di Windows Explorer-nya gitu ya. Di sini klik kanan lalu new folder, namakan user. Nah, kalau sudah silahkan pastekan di sini untuk file tadi yang sudah di-download, lalu diekstrak ya. Nih, ekstrak here. Nah, ini langsung dihapus aja nih file zipnya ya. File zipnya dihapus aja karena sudah kita gunakan yang hasil ekstraknya gitu ya. Ada CSS, IMG dan CS. Nah, kalau sudah silakan teman-teman yang pertama adalah buka nih. Buat controller home ya. Masih sama untuk penyimpanan controller ya di application controller ya. Jadi silakan buat terlebih dahulu nih. Buat terlebih dahulu controller baru dengan nama home.php. Silakan arahkan ke application controller. Di sini kan sudah ada admin, buku, user dan seterusnya. Silakan buat new file ya atau klik kanan new file lalu ketikkan home.php. Nah, kalau sudah silakan di sini sudah saya sertakan untuk kodenya, langsung di copy aja ya seperti biasa, copy. Nah, pastekan di Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kan karena memang terpecah ya ke beberapa halaman, jadi teman-teman silakan untuk satu halaman gitu ya, satu halaman di copy dulu, lalu copy selanjutnya untuk yang halaman berikutnya gitu ya, biar rapi gitu ya. Nah, kalau sudah disimpan ya, di sini sebenarnya sudah ada beberapa coding ya. Di sini terutama untuk function index atau fungsi indeksnya di sini kita sudah tambahkan judulnya adalah katalog buku, lalu di sini ada pemanggilan model buku juga. Ya, lalu kita nanti akan memanggil beberapa view. Di sini ada view header, ada daftar buku, ada footer, lalu di sini juga
Kalau misalkan pengunjung, lalu muncul view header, lalu daftar buku dan juga footer. Nah, langsung saja ya ke berikutnya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat controller home, ini sebenarnya kan kita mau bikin tampilan untuk user ya, atau yang sudah terdaftar gitu ya. Terus kita mau eh, booking buku gitu ya, ataupun mau minjem buku. Nah, ini nanti kita akan bikin tampilannya di sini. Kalau kemarin kan kita membuat tampilan admin ya. Nah, ini kita membuat tampilan usernya. Jadi ketika misalkan saya nih mau pinjam buku di Pustaka Booking ini. Nah, ini kan perlu halaman untuk bookingnya lah, untuk atau peminjamannya gitu kan. Atau halaman untuk melihat daftar buku yang kita pinjam gitu. Nah, ini kita akan membuat halaman itu. Nah, kalau untuk controller home ini ya tadi ya, itu memanggil beberapa view. Di sini ada view header, daftar buku dan footer. Nanti ada yang sebagai pengunjung, ada juga yang sebagai user yang sudah login gitu. Oke, itu ya. Jadi ada hak aksesnya, ada user dan juga pengunjung. User itu berarti udah login ya posisinya, kalau yang pengunjung ya belum login ya. Oke, langsung aja di sini nih. Membuat view header untuk halaman user. Nah, silakan teman-teman buat view header sama ya. Jadi teman-teman di application views lalu tambahkan folder terlebih dahulu ya. Klik kanan new folder lalu kasih namanya lah template ya. Nah, kalau sudah di folder ini teman-teman buat file baru namanya header.php ya, seperti modul yang sudah saya bikin. Silakan disesuaikan lalu isikan kodenya atau codingnya sama ya, di copy aja biar lebih cepat gitu. Terus jangan lupa disimpan terlebih dahulu. Oke, nah ini udah disimpan ya. Nah, untuk view header ini nanti ini terdiri dari beberapa coding ya, terutama kalau di ini standarnya sih atau umumnya web itu ada kalau di header kan biasanya memang atau di kolom tag head ya, pembuka dan head penutup itu memang rata-rata ada kolom untuk meta ataupun title ataupun link dan seterusnya ya. Jadi ini masih yang standar, tinggal kita tambahkan ataupun kita mau panggil file CSS-nya lah ataupun file iconnya ataupun gambarnya itu juga bisa kita panggil di dalam atau di antara tag head ini. Nah, nanti kalau sudah, nah di sini selanjutnya adalah ketika kita sudah membuat view header, tentunya kita harus membuat lawannya nih ataupun view footernya. Tinggal kita tambahkan lagi sama ya, masih di folder template, klik kanan new file, terus footer.php. Nah, kalau sudah tinggal kita copy aja langsung ya. Nah, seperti ini. Ini hati-hati ya karena ini saya itu terpisah kodenya gitu ya. Ataupun teman-teman juga bisa gini. Ini kan karena modulnya dokumen ya, tinggal di enter aja ya nih. Nah, di enter. Nanti ini saya kembalikan lagi, kayak kosongkan. Nah, tinggal teman-teman copy nih. Nah, biar lebih gampang gitu ya, biar nggak kepecah-pecah itu ataupun dua kali kerja gitu. Kalau sudah disimpan ya. Nah, ini kalau untuk footer biasanya untuk pemanggilan file JS gitu ya. Kalau untuk footer atau sebelum tag penutup body. Nah, kalau sudah view header sudah, view footer sudah, selanjutnya adalah membuat view daftar buku ya. Ini sebenarnya mengacu pada controller home tadi ya, karena kita memanggil beberapa view. Di sini ada header, ada footer, ada daftar buku. Nah, kalau misalkan teman-teman mau merubah nama view-nya boleh, asalkan nanti di pemanggilan controllernya juga ikut berubah. Oke, langsung ya. Membuat view daftar buku masih sorry. Kalau ini bukan di template ya, tapi kita taruhnya itu di dalam view buku ya nih. Nah, di sini silakan tambahkan new file terus namakan daftar buku .php. Nah, kalau sudah disimpan kalau sudah isikan kodenya dulu ya. Isikan kodenya. Lalu jangan lupa kalau sudah semuanya tinggal disimpan ya.
Kalau udah disimpan. Nah, lalu ini kan masih acak-acakan ya untuk modul yang saya buat. Jadi silakan teman-teman bisa dirapikan sendiri aja. Nanti otomatis rapi kok ya. Nah, kalau sudah disimpan, terus silakan teman-teman ubah controller defaultnya ya. Jadi teman-teman silakan masuk lagi ke file config, application config, lalu di root ya. Di bagian file root, silakan yang tadinya itu autentifikasi, silakan rubah jadi home ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah silakan disimpan. Lalu, kalau sudah silakan teman-teman buka aja di Chrome-nya ya. Di Chrome-nya silakan buka localhost, lalu masuk ke pustaka booking. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini, sama ya. Ya, jadi seperti ini untuk pustaka booknya. Karena tadi rootnya ataupun controller defaultnya sudah kita rubah ya, yang tadinya autentifikasi berubah jadi home. Nah, ini kurang lebih tampilan dari user nih ataupun pengunjung ya. Kalau pengunjung ini kita sebagai pengunjung nih, tapi kalau misalnya kita login udah sebagai user gitu atau pengguna yang punya akun di sini. Nah, selanjutnya adalah kita bikin halaman detail buku ya. Kita close aja dulu untuk yang roads, terus daftar buku, header, footer gitu ya, dan juga home juga silakan dihapus dulu. Bukan dihapus ya, di close ya di Visual Studio Code-nya. Kalau sudah, kita bikin fungsi baru nih, namanya detail buku di dalam controller home ya. Kita buka lagi nih controller home. Lalu selanjutnya tambahkan fungsi detail buku nih. Tempatkan di bawah fungsi construct nih. Ini ada construct ya di sini ya. Nah, silakan teman-teman di enter aja 2 kali. Nah, seperti ini ya. Lalu isikan kode berikut. Oke, silakan tambahkan aja ataupun copy aja langsung di sini. Nah, seperti itu ya. Wah, ada tambahannya lagi ya di sini. Sebentar. Nah, kayak gini ya. Nah, ini udah semuanya. Selanjutnya, kita juga akan menambahkan, fungsi detail buku ini adalah menampilkan detail dari bukunya yang kita lihat atau yang kita pilih gitu ya. Nanti akan muncul judul, pengarang, penerbit, kategori, tahun, ISBN, gambar, dan seterusnya ya, sampai stok gitu ya. Nanti juga akan dipanggil view header detail buku dan juga footer. Nah, di sini kan ada pemanggilan detail buku ya. Nanti kita pun akan menambahkan view baru dengan nama detail buku ya. Tapi itu nanti dulu, kita lanjut lagi ke fungsi berikutnya. Kita menambahkan fungsi join kategori ini. Nah, kita tambahkan di dalam model user nih. Silakan teman-teman buka modelnya, model user ya. Jadi di folder models, lalu ada model user di sini. Silakan tambahkan di bawahnya mana nih? Bawahnya get user limit, berarti yang paling bawah di sini ya. Nah, posisinya di sini. Lalu kasih enter aja di situ. Lalu tambahkan kode berikut. Oke, silakan di copy ya. Ini jangan sampai ketinggalan ya. Kayak tadi aja nggak masalah. Jadi di enter aja dulu untuk yang di modul biar jadi satu halaman gitu. Lalu di copy, lalu paste di sini. Nah, join kategori buku ini adalah kita memanggil dari beberapa tabel ya. Kalau dalam hal ini berarti memanggil dari tabel buku dan juga dari tabel kategori. Lalu, nah kita sekarang bikin view detail buku nih, karena tadi kan di controller home kita rencananya mau memanggil view detail buku ya nih di dalam folder buku. Jadi silakan teman-teman buka lagi views buku ya di sini, lalu klik kanan new file, kasih nama ya detail buku .php. Nah seperti ini. Kalau sudah silakan dikopikan aja langsung di sini ya. Nah, seperti ini, copy, pastekan langsung. Lalu jangan lupa untuk kode yang di halaman berikutnya juga sama ya, dipastekan di sini. Oke, kalau sudah disimpan, nah ini detail buku tuh menampilkan detail bukunya ya. Kalau tadi kan untuk home ini kan lebih ke pemanggilannya. Nah, kalau ini untuk menampilkan judul buku, kategori, penerbit, dan seterusnya. Oke, kalau sudah
Ya, kalau sudah disimpan, lalu kita buka lagi ya, kita refresh. Lalu kita coba nih, di sini kan ada tombol 2, booking dan juga detail. Kita klik detail nih, klik. Nah, ternyata berhasil nih. Yang tadi kita bikin berupa judul buku, penerbit, tahun terbit, ISBN, kategorinya juga udah keluar, dipinjam, di booking, tersedia ya. Ini artinya sudah berhasil. Nah, selanjutnya ya kita agak cepet ya. Selanjutnya adalah kita membuat login dan daftar anggota. Oke, langsung kita bikin aja. Di sini membuat view modal untuk tampilan login dan daftar anggota. Jadi ketika teman-teman nanti buka di sini kan ada daftar, ada login. Nanti kita akan bikin halaman itu nih. Halaman untuk mendaftaran ataupun untuk login. Caranya silakan lihat modul kembali. Silakan teman-teman buat file baru atau view baru dengan nama modal ya di views template. Oke, silakan teman-teman masuk ke view lalu ke template ya. Nah, di sini klik kanan new file lalu tambahkan filenya ya, model.php. Ya, pokoknya intinya kalau di CodeIgniter ya tampilan ya kita taruhnya di view ya. Nanti untuk pemrosesan itu bisa di controller. Nah, kalau untuk yang berhubungan dengan database ya kita masuknya ke model ya. Silakan sama ya, copy paste aja langsung. Ini lumayan panjang ya kalau yang untuk tampilan login dan daftar anggota. Nah, udah, kalau sudah disimpan dulu ya, simpan dulu. Kemudian buka controller home nih, controller home. Agak riskan ya kalau kita ngomong controller gitu ya. Buka controller home, lalu tambahkan baris untuk memanggil view modal nih. Silakan teman-teman cek di bagian sini ya. Nah, di pemanggilan ini, di bagian detail buku terutama, ya silakan panggil ya di sini. Kita ada pemanggilan di sini ada 3 kali ya. Nih, kita copy dulu aja pemanggilannya, kodenya kita copy. Lah, yang pertama adalah di bagian sini, di bagian bawahnya detail buku. Nah, seperti ini. Saya besarkan ya nih. Di sini ya. Ini kita tambahkan. Tadinya kan kosong nih. Tadinya seperti ini. Nah, di enter lalu pastekan di situ, lalu disimpan dulu. Lalu ada lagi nih di bawahnya. Oh, sorry, di fungsi indeks ya, di fungsi indeks mana ini? Di sini ya, di bawahnya daftar buku. Ini juga sama. Bawahnya daftar buku. Oke. Kalau sudah silakan disimpan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah oke, kita langsung coba ya. Kita cek dulu, kita refresh terlebih dahulu. Kita klik tombol daftar nih. Nah, seperti ini. Jadi muncul nih daftar anggota, alamat lengkap, alamat email, password, ulangi password. Lalu ketika diklik login, juga muncul login member ya. Nah, inilah tampilan yang barusan kita buat nih menggunakan tadi view modal ya di sini. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja ya. Selanjutnya, nah, membuat controller member ya. Silakan teman-teman lihat lagi untuk modulnya. Di sini kita buat controller baru ya dengan nama member.php. Silakan di buka ya folder controller. Lalu tambahkan atau klik kanan new file member.php. Ya, member.php. Kalau sudah, tambahkan fungsi login, fungsi daftar, dan fungsi my profile di dalamnya. Oke, kita langsung copy aja ya. Jadi nanti di dalam controller member ini ada beberapa fungsi baru. Tadi ada fungsi login, ada fungsi daftar gitu. Silahkan di copy paste aja. Ini juga lumayan banyak. Ada juga fungsi my profile. Nah, oke, sudah. Silakan disimpan terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk controller member ini ya khusus untuk yang sudah login ya. Jadi nanti ada apa namanya? Sudah login, khusus member ya atau khusus user di sini. Nanti ada beberapa apa ya? Coding ya. Terutama untuk login nih. Login ini nanti dia tuh memproses
email dan juga passwordnya nih apakah sesuai atau tidak dengan tabelnya gitu ataupun dengan database-nya. Ada juga untuk fungsi daftar, ini untuk pendaftaran ya. Nanti kan kita gunakan input ya, input beberapa field. Di situ ada nama, email dan seterusnya. Lalu my profile di sini atau my profile nanti akan muncul nih ya. Jadi ada halaman my profilnya sendiri. Oke, di sini kita sudah menambahkan apa tadi? Controller member. Nah, di sini kan rencananya kita akan membuat beberapa view ini. Ada view yang pertama adalah view untuk member ya atau indeksnya di sini. Kalau untuk header, modal dan footer kan memang sudah kita bikin sebelumnya. Jadi kita tinggal merubah kontennya aja gitu. Oke, langsung aja kita bikin view index member ya. Silakan di views, lalu silakan teman-teman buat folder baru dengan nama member. Oke, nggak pakai S ya, member doang. Lalu tambahkan new file. Ya, klik kanan new file, kasih nama index.php. Oke, kalau sudah silakan di copy aja langsung nih ya. Nggak usah pakai lama, langsung copy aja dulu. Nanti tinggal teman-teman pahami untuk struktur codingnya ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah disimpan ya. File index ini adalah file index itu kan file apa ya? Kayak memproses direktorinya lah istilahnya betul, atau kalau dalam ini kan rootnya gitu. Nah, kalau misalkan kita buka hanya folder member doang, maka nanti yang akan terproses adalah file indexnya ya. Hampir sama sih kalau di native gitu ya, ataupun di codingan lain gitu. Oke, langsung aja kalau sudah dibuat view indexnya, tinggal kita refresh aja dulu. Nah, setelah itu kita coba login ya. Kita login itu pakai data yang sudah ada sebelumnya. Ya. Kita coba dulu deh. Saya juga agak lupa nih soalnya. Oh, password salah. Atau kita coba daftar deh ya. Kita coba daftar kita coba dulu ya. Fabrian Fandi, lalu alamat lengkap. Ini hanya contoh saja ya. Sambil kita coba sih apakah proses daftarnya itu berhasil atau tidak gitu. Nah, selamat, akun Anda sudah dibuat. Oke, kita login ya. Artinya tadi pendaftaran kalau misalkan berhasil, ini ya, kalau loginnya berhasil berarti tadi pendaftarannya juga berhasil. Oke, nah ini ya. Ini artinya kita sudah berhasil masuk ke halaman usernya. Lalu tadi kita kan bikin file index ya. Nah, ini adalah sebentar. Nah, file index di sini. Nah, ya. Nah, ini ya untuk file indexnya ini kita sudah bikin tadi ya untuk yang apa? Untuk user member ya, sorry. Member user itu sama aja ya, artinya yang sudah login gitu ya. Tapi kalau yang pengunjung itu yang belum login. Nah, ini untuk yang file indexnya sudah kita bikin. Nah, ini muncul seperti ini ya. Jadi ketika kita login, ketika kita klik my profile di sini, nah nanti akan muncul nih data dari kita. Ada nama dan juga emailnya. Cuman di sini gambarnya masih belum terproses ya. Artinya kan karena gambar kita kan tadi belum kita set. Nah di tutorial berikutnya tinggal teman-teman kalau misalkan mau pindah, misalkan mau menambahkan gambar gitu ya. Mau menambahkan gambar di profilnya bisa, silakan nih. Tambahkan gambar default untuk profile. Silakan teman-teman download aja langsung linknya di sini ya. Sudah saya siapkan, di copy aja, copy hyperlink. Kita buka di tab berikutnya, tab sebelahnya maksudnya. Nah ini ya, kita save aja image. Nah kita lihat nih, save-nya kemana nih? Lalu simpan ke dalam folder assets img profile dengan nama default. Oke, assets ya, kita lihat assets, di assets img lalu profile ya kan, kasih nama default. Nah seperti ini, simpan, kita coba refresh dan hasilnya berhasil ya. Ini untuk default dari gambar itu ada di sini ya, di halaman ataupun di file index ya, karena
ketika kita membuat atau melakukan pendaftaran tadi ya, melakukan pendaftaran apa namanya? Pendaftaran member, berarti tadi di controller member ya. Nah, ini daftar ya. Di fungsi daftar ini untuk gambar itu memang kita tambahkan default titik JPG ya. Sedangkan untuk file gambarnya sendiri kan tadi sebelumnya kita belum menambahkan nih di folder asetnya ataupun di project kita. Makanya saya tambahkan juga di sini, tambahkan gambar default untuk profile di dalam modulnya gitu. Ya. Jadi harus benar-benar disiapkan untuk gambar defaultnya gitu. Oke, langsung berikutnya ya. Nah, ini lumayan banyak ya untuk tutorial atau video kali ini. Langsung saja ke berikutnya. Kita membuat fungsi ubah profil ya pada controller member. Silakan kita masih buka ya untuk controller membernya. Tambahkan fungsi ubah profil ya di bawah fungsi my profile. Berarti di sini ya. Nah, silakan copy langsung aja ubah profil. Ini gunanya nanti ya untuk mengubah data profil kita ataupun mau merubah nama ataupun emailnya ya. Kita bisa rubah di sini ataupun gambar juga bisa rubah di sini. Ya, di dalam fungsi ubah profil. Lalu selanjutnya kita bikin view anggota ya atau ubah anggota. Nah, ini controllernya sudah kita bikin atau fungsinya, tinggal kita tampilannya gimana nih? Mau merubah profil tuh tampilannya seperti apa? Silakan teman-teman masuk ke view ya, ke view lalu ke member. Kalau tadi sudah kita tambahkan index, kita tambahkan namanya adalah new file ya. Ubah anggota titik php lalu enter. Nah, seperti ini. Silakan langsung kopikan kodenya. Ini untuk tampilannya ya. Sekali lagi view itu untuk tampilannya. Jangan sampai salah ya karena kita kan bermain ataupun kita menggunakan kode igniter ya di sini. Nah, kalau sudah disimpan, nanti otomatis ya nih. Coba untuk ubah profil baik dari nama maupun gambar. Oke. Kita lihat. Kita refresh terlebih dahulu. Kita klik ubah profil. Nah, ini akan muncul. Nah, ini ya tampilan ini adalah dari tadi ubah anggota titik php ya view-nya, view ubah anggota. Kita coba ya rubah, kita kasih namanya Fabian Fandi Dwi ya, ataupun kita rubah ya Dwi Imaniawan. Lalu untuk gambarnya juga kita rubah. Saya akan coba pakai apa ya, gambar yang mana nih? Gambar kampus aja deh ya. Ini ini aja deh. Coba ya, kita coba nih, bisa nggak? Dan ternyata bisa. Tuh ya, artinya berhasil. Nama juga udah berubah, gambar juga sudah berubah. Oke, kita langsung lanjut ya. Kita membuat fungsi logout pada controller member. Ya, langsung aja karena tadi sudah kita login. Terus kita logoutnya gimana? Kan nggak bisa nih. Kita klik logout, kan belum ada ya. Jadi kita harus bikin dulu nih untuk fungsi logoutnya. Caranya, silakan tambahkan fungsi baru di dalam controller member. Jadi kita buka lagi controller membernya. Lalu di bawahnya ubah profil tadi ya. Tambahkan nih fungsi logout. Oke, silahkan tambahkan fungsi logout. Ini kurang lebih hampir sama sih dengan codingan standar lah untuk yang logout ya. Jadi kalau sudah disimpan, kita coba refresh terlebih dahulu, lalu kita ke logout. Dah berhasil ya. Nah, sekarang kita coba login lagi. Kita gunakan email yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Lalu passwordnya juga, silakan. Nah, ini udah berhasil ya, udah berhasil login juga. Nah, selanjutnya kita akan merubah yang namanya pustaka helper nih. Silakan coba teman-teman masuk ke application, lalu ke bagian helper ya di sini. Nah, di situ ada pustaka helper. Nah, ini kita rubah ya, kita rubah codingnya. Nanti tinggal dihapus aja semuanya ya. Silakan teman-teman hapus aja dulu. Lalu kita pastekan di sini. Nah, untuk pustaka helper ini kan kita butuh bantuan ya, misalkan untuk notifikasi kalau misalkan kita belum login nanti akan muncul ya akses ditolak ya, Anda belum login misalkan seperti itu. Ataupun mengecek usernya nih, akses tidak diizinkan misalkan kalau teman-teman belum login juga ya. Ini nanti akan muncul di situ. Nah, terus oke. Untuk transaksi booking peminjaman mungkin kita bikin di video berikutnya aja ya karena ini udah termasuknya lama untuk video kali ini.
Sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.